manajerial kepemimpinannya beliau tidak bisa menjalankan dengan baik. Nah, karena itu yang dinamakan profesional dan kompeten harus menjawab quality assurance, yaitu skill, knowledge, and attitude. Pada kesempatan tersebut, Pak Dirjen menyatakan pada saatnya, dan sekarang sudah dimulai, karena kita sudah angkatan ke-5, sebentar lagi minggu depan angkatan ke-6, yaitu tentang sertifikasi, uji kompetensi dari para pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yaitu pembimbingnya, pemandunya, dan pengantarnya. Nah, dengan demikian, beliau mengharap terus ini ditingkatkan agar betul-betul bisa dibuktikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia dari Indonesia itu adalah sangat profesional. Begitu juga Pak Direktur juga menyatakan serupa. Waktu itu Kasubdit dan sekarang sudah Pak Direktur, dalam ini adalah Pak Arsyad. Hari ini kita akan mendapat arahan dari beliau, dari Direktur Penyelenggaraan Bina Umroh dan Haji Khusus, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama, Hinal Kiram yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Nur Arifin. Jadi kita melengkapi dari sisi bina hajinya iya, sekarang dari usernya, yaitu dari haji khusus yang nanti akan diurai lanjut oleh secara detail oleh beliau. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, korelasi antara keinginan dari masyarakat jamaah yang ingin quality assurance-nya terjamin dan dari pemerintah CQ Kementerian Agama menginginkan yang serupa, maka dengan demikian apabila para pembimbing, pemandu, dan pengantar haji itu memenuhi kualifikasi dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSB, ini menunjukkan bahwa profesi ini adalah profesi yang diakui oleh negara. Oleh negara berarti nanti beliau-beliau itu akan menjadikan profesi ini yang tidak kalah dan tidak kalah mulianya dari profesi yang lain. Jadi kita nggak usah minder lagi sebagai pembimbing, pemandu, dan pengantar. Dari pembimbing, tour leader, dan tour guide. Nggak usah malu, wong itu mulia di dunia dan akhirat. Karena kehadiran seperti itulah, maka seluruh pemandu, pengantar, dan pembimbing haji itu yang bersertifikat, maka dikeluarkan sertifikat yang berlambang Garuda. Dan ini berlaku tidak saja di dunia profesi pada umumnya di Indonesia, tetapi juga berlaku digunakan secara internasional, misalkan di negara-negara Asia Tenggara. Artinya, jikalau pada saatnya krisis pembimbing, pemandu haji negara Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, atau negara yang lain, maka bisa jadi dengan menunjukkan sertifikat ini, maka kita akan diabsorb, diserap, dan dibutuhkan, serta dipraktekkan oleh negara luar yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Itu konvensi internasional yang menjadikan praktek ini adalah sebuah best practice. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami telah artinya IPMI, Ittihad Pembimbing Mutawif Haji Umroh Indonesia, telah MOU dengan Kementerian Agama. Kita diberi tugas satu, meningkatkan peningkatan kompetensi. Artinya kita melakukan pelatihan-pelatihan. Yang kedua, melaksanakan penilaian diminta. Ya, sejauh ini belum ada SIM level. Ya, SIM quality. Pembimbing travel A, travel B, travel C belum memenuhi kualifikasi yang sama. Nah, karena itu perlu untuk dilakukan SIM level berstandar nasional. Yang ketiga, kita dengan kerjasama dengan stakeholder. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah 13 universitas UIN. Terakhir baru kemarin, hari Kamis, IAIN Kudus dan UIN Wali Songo telah menandatangani sehingga mengenapi ke-13 dan masih
minggu depan ada Samarinda, Antasari, dan sebagainya. Begitu juga asosiasi-asosiasi lain yang sudah pada MOU. Karena itu jikalau nanti setelah ini ada keinginan dari asosiasi penyelenggara haji, ya apa saja namanya, saya maaf tidak tahu Pak Arifin jumlahnya berapa itu ya, 7 atau 8 itu. 10 sekarang 10. 10 ya, Impuri, Ampuh, dan macam-macam itu ya. Kalau mau MOU satu persatu dengan kami, sungguh saya sangat terbuka dan sangat senang dalam rangka komitmen kita penyelenggaraan haji umroh khususnya yang khusus ini berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, menyusun standar. Standarnya sudah ada dan ini sudah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan oleh BNSP sendiri yang sudah yang memiliki otoritas. Nah, yang kelima ini adalah tentang sertifikasi yang sudah pelatihan oleh UIN. Nah, itu kita diminta untuk mensertifikasi. Jadi dengan demikian, Pak Nur Arifin yang terhormat, kita bisa berdiskusi di sini. Misalkan pembimbing haji pelatihannya bisa oleh UIN, tetapi yang khusus dan yang umroh nanti bisa dari asosiasi menjadi penyelenggara di bawah koordinasi dengan kami IPMUI, kemudian ujiannya kepada kita LSP Parsa. Jadi ini sangat negosiable dan ini bisa kita bicarakan. Yang terhormat Pak Nur Arifin ya, ini bisa sangat penting. Oke. Nah, yang keenam, kami terus melakukan laporan. Misalkan seperti hari ini dengan beliau, dengan Pak Nur Arifin. Ini adalah bagian dari hubungan kami dengan beliau. Pendek kata, Bapak Ibu sekalian, ini adalah lisensi skema yang sudah diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja bahwa SKK-nya sudah keluar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan ada 14 unit. Oke, dari 14 unit ini kemudian kita usulkan skema. Skemanya Bapak Ibu sekalian ada 4. Sertifikasi tentang pembimbing haji. Yang lulus akan mendapat gelar CAH, Certified Advisor of Hajj. Ya, seperti saya lamperkan. Ya, bahkan ada guyon kalau perlu di depan rumah ditulis CAH Ali Maskur. Ya, artinya orang kalau mau konsultasi tentang haji bisa kepada kami misalkan. Oke. Nah, kalau yang kedua, kalau pembimbing umroh itu adalah Certified Advisor of Umrah. Kalau menyangkut pemandunya itu Certified Manager of Hajj. Kalau umrohnya Certified Manager of Umrah, dan yang pengantar artinya mutawifnya, ya ini Pak Nur Arifin yang terhormat, kita bisa usulkan pada saatnya mutawif yang ada di Arab Saudi, kita bisa latih, pelatihannya di sana aja, nggak usah di Jakarta. Sehingga beliau nanti kalau menjadi mutawif, punya sertifikat, para travel, asosiasi KPU bisa mengajak beliau dengan yang sudah bersertifikat itu, gelarnya Certified Guide of Hajj. Ini yang tercatat di BNSP. Kalau yang umroh Certified Guide of Umrah. Pertanyaannya, apakah IPMUI dan LSP Parsa sudah mempunyai license untuk menguji? Dengan segala hormat dan bersyukur pada Allah, kita telah mendapatkan lisensi dari BNSP tertanggal 4 Oktober 2021 menjadi KUA. Artinya kita wakil dari BNSP sebagai perwakilan negara untuk mensertifikasi profesi pembimbing pemandu haji dan umroh. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya tidak lebih banyak lagi. Kalau PPT saya ini yang lain itu tentang kisi-kisi, tentang berapa apa saja yang akan diuji, yang akan diakses, apakah seorang memang mampu atau tidak, kira-kira nanti jumlahnya itu. Yang berkaitan dengan ini ada 14 unit, 73 elemen, dan 249 KUK, kriteria unjuk kerja. Artinya kompeten sebagai pembimbing. Sehingga ini tidak seenaknya seorang bisa menjadi pembimbing atau pemandu atau pengantar. Nah, dengan demikian, ini yang disampaikan oleh beliau, pada saatnya kita harus melakukan sertifikasi, termasuk hal-hal yang lain. Hari ini saya berbahagia, Pak Nur Arifin berkenan rawuh
menyempurnakan dari langkah kita, karena ini menyangkut hubungannya dengan para travel, ibadah haji dan umrah khusus, serta bisa jadi KPU-KPU. Saya tidak memperbanyak, moga-moga ini bisa sedikit membuka korelasi urgensi sertifikasi, mengapa webinar, mengapa ke depan harus profesional. Moga-moga ini bisa dipahami dan menjadi bagian dari pengabdian kita membimbing jamaah haji dan umroh di Indonesia. Demikian, terima kasih. Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, webinar kali ini tentang sertifikasi pembimbing pemandu pengantar umroh oleh BNSP dengan izin nyatakan dibuka dengan resmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi kita semua. Akhirul kalam. Alfu minggum. Terima kasih kepada yang terhormat Pak Kiai Haji Nur Arifin yang memang bertanggung jawab dan punya otoritas ini semua. Matur suwun rawuhipun. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kiai Dr. Kiai Haji Ali Mashkur Musa atas sambutan arahan sekaligus membuka acara webinar nasional kita pada siang hari ini. Sekaligus saya mengucapkan selamat bergabung Bapak Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, Bapak Dr. Kiai Haji Nur Arifin MPD. Juga kita patut berbahagia, juga telah bergabung Bapak Direktur Bina Haji, Bapak Kiai Haji Arsyad. Selamat bergabung. Ini Alhamdulillah dua direktur pada Ditjen PHU, kedua-duanya hadir. Kita sangat berbahagia. Maaf, koma dulu Mas. Ya. Saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada beliau Pak Arsyad, Pak Direktur yang bergabung juga. Matur suwun, berkah sun. Amin. Baik, terima kasih Pak Kiai. Baik, Bapak Ibu semuanya, hadirin wal hadirat yang sama-sama kami muliakan. Untuk tidak berpanjang kalam, mari kita bersama-sama mengikuti acara webinar dengan tema meningkatkan quality assurance penyelenggaraan haji dan umroh bersama LSP Parsha Indonesia dan IPMUI, dan tentu di bawah arahan dan koordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pada sesi kali ini kita akan bersama-sama dengan beliau guru kita, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Nur Arifin MPD. Kepada Bapak, waktu seluas-luasnya kami berikan. Al-an fal yatafaddal mashkura wa ma'jura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Profesor Ali Mashkur Musa, terima kasih telah berkenan menyapa dan memberi perhatian kepada kami. Yang terhormat Al-Mukarram para alim ulama. Di sini banyak alim ulama karena banyak orang-orang yang hebat. Yang terhormat juga Bapak Direktur Bina Haji, Bapak Muhammad Arsyad LC, juga yang kami hormati semua pengurus, moderator, semua pengurus, mohon maaf kami tidak hafal, tidak menyebutkan satu persatu, serta yang kami hormati seluruh peserta, baik yang hadir dengan penampakan maupun yang hadir tanpa penampakan. Nah, karena ini lewat Zoom, ada yang nggak nampak juga. Ya. Tapi kami doakan semoga semuanya dalam ridho barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Pertama kita bersyukur pada Allah. Semoga kita semakin mampu, semakin pandai menjadi hamba Allah yang bersyukur,
agar kita semakin pantas untuk mendapatkan nikmat yang semakin berlipat ganda. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita semakin mau dan mampu meningkatkan amalan sunnah-sunnahnya agar semakin layak disebut umat Rasulullah dan nanti agar semakin pantas untuk memperoleh syafaatnya. Amin. Hari ini kami menjalani takdir, mendapatkan amanah, kepercayaan, menyampaikan materi di seminar ini. Seminar yang luar biasa. Kami katakan luar biasa karena kita ini punya hajat yang luar biasa. Haji umroh ini hajat umat Islam yang luar biasa. Tetapi masih perlu terus kita tingkatkan. Standarisasi terus kita tingkatkan. Antara lain juga standarisasi dengan sertifikasi pembimbing ibadah. Karena di lapangan masih banyak permasalahan yang perlu kita selesaikan. Dan indikator negara semakin maju antaranya ada sertifikasi, ada standarisasi. Kami sampaikan, mohon izin panitia bisa menampilkan slide-nya. Kebijakan penyelenggaraan ibadah umroh dan haji khusus di tempat kami. Silahkan, terima kasih. Ya, slide berikutnya. Kami kebetulan basic kami, latar belakang kami orang Jawa Timur, seperti sebagaimana Bapak Kiai Haji Ali Maskur Musa. Nah, hanya beliau adalah di Jawa Timur menjadi pimpinan kami, orang tua kami menjadi masyarakat biasa di Jawa Timur. Maka kami harus selalu sungkem kepada beliau. Ini adalah daftar regulasi yang berkaitan dengan umroh juga haji khusus. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagai induknya tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian PMA Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. MA Nomor 221 Tahun 2018 tentang biaya penyelenggaraan ibadah umroh referensi. MA Nomor 777 Tahun 2020 tentang biaya penyelenggaraan ibadah umroh referensi masa pandemi. KMA Nomor 1332 Tahun 2021 tentang pedoman PPU pada masa pandemi coronavirus disease 2019. Dan masih ada beberapa regulasi lagi berkaitan dengan umroh dan haji khusus. Next slide. Ketentuan umum umroh, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umroh di luar penyelenggaraan ibadah haji, meliputi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah yang dilaksanakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan atau pemerintah. Jadi kata kuncinya untuk umroh ini, saat ini umroh ini diselenggarakan oleh private sector, oleh swasta. Negara tidak menyelenggarakan umroh, tapi dalam undang-undang ada celah negara menyelenggarakan umroh ketika kondisi memang darurat. Kondisi normal sekarang masih dilaksanakan oleh private sector, oleh swasta. Yaitu travel umroh yang dinamakan penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa seseorang atau kelompok orang tidak diperbolehkan menyelenggarakan umroh apabila tidak memiliki izin sebagai PPU. Nah, ini kami juga sedang koordinasi dengan Polres Bandara, juga dengan berbagai pihak penegak hukum berkaitan dengan ini, karena ada indikasi di masyarakat ada beberapa orang yang menyelenggarakan umroh, mereka merekrut masyarakat, kemudian melakukan konsolidasi dan kemudian melakukan perjalanan ibadah umroh tanpa melalui PPU. Dan ini adalah pelanggaran pidana menurut Undang-Undang 8 2019.
Maka sekali lagi di sini kami sampaikan sosialisasi, jangan sampai nanti ketika kita tegakkan betul ada beberapa orang terpaksa harus berurusan dengan pihak APH, aparat penegakan hukum, karena saat ini masih ada sebagian bahkan kadang-kadang menimpa saudara-saudara kita yang dia sebenarnya punya basic menjadi tokoh agama di masyarakat yang kurang mempedulikan peraturan. Nah, di sini wajib melalui PPU menurut undang-undang. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana berkaitan dengan kebijakan Saudi yang mempermudah umroh? Saat ini bahkan visa ziarah pun bisa umroh. Untuk memperoleh visa pun bisa online tanpa melalui provider di Indonesia, tapi langsung ke provider Saudi. Kami sampaikan bahwa memang Saudi menghadapi visi 2030, yaitu yang ingin menghadirkan orang wisata ke Saudi. Istilah wisata juga dimasukkan termasuk orang yang haji dan umroh. Setahun itu targetnya 30 juta. Saat ini Saudi dari haji dan umroh, haji setahun itu 2,5 juta, umroh setahun itu sekitar 10 juta, berarti baru 12,5 juta. Artinya untuk memperoleh 30 juta masih kurang 17,5 juta. Maka Saudi sedang membuat kebijakan mempermudah orang untuk datang ke Saudi. Nah, Saudi boleh membuat kebijakan sebagai negara berdaulat. Namun Indonesia juga negara berdaulat, boleh membuat kebijakan. Nah, untuk Indonesia, kebijakannya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 bahwa untuk umroh harus melalui PPU. Bagaimana dengan visa ziarah boleh umroh? Ini terjadi apabila misalnya ada pejabat negara atau misi dagang atau apa yang menyebabkan orang tujuan ke Saudi bukan umroh, ada misi dagang atau perjanjian negara, kunjungan negara, kemudian perjalanannya pakai visa ziarah. Sampai di sana ingin umroh, nah Saudi membolehkan. Artinya perjalanan dari Indonesia bukan khusus langsung umroh. Kalau khusus untuk umroh, tentu harus lewat PPU menggunakan visa umroh. Next slide. Ketentuan umum haji khusus. Penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. Orang menyebut ONH+. Nah, kalau dalam regulasi saat ini disebut dengan haji khusus. PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, haji itu ada 2 jenis, yaitu haji kuota dan non-kuota. Haji kuota itu adalah pelaksanaan haji berdasarkan MOU, kesepakatan Saudi dengan semua negara di dunia tentang jumlah kuota dari masing-masing negara. Setiap tahun kita selalu ada MOU dengan Saudi. Ketika Saudi memberikan kuota resmi kepada Indonesia, nah jumlah kuota ini, biasanya kalau kuota normal 221.000, kalau kuota tidak normal seperti tahun 2022 ini, belum normal, kita masih kemarin dapat kuota 100.051. Nah, berdasarkan kuota ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengamalkan haji dibagi 2, yaitu haji reguler diselenggarakan oleh negara, yang tahun ini biayanya 97 juta, yang masyarakat bayarnya 35 juta rata-rata, sebagian dipenuhi oleh nilai manfaat dari setoran awal para jamaah. Juga hasil pengembangan atau investasi dari BPKH. Nah, kalau haji khusus ditetapkan minimal $8.000. Haji reguler diselenggarakan oleh negara, haji khusus diselenggarakan oleh swasta yang disebut dengan PIHK atau travel haji khusus yang telah berizin sebagai PIHK. Nah, biayanya minimal $8.000, tapi di lapangan saya lihat kemarin paling rendah $10.500. Nah, haji khusus ini dan haji reguler diumumkan kepada masyarakat setelah ada kuota. Setelah ada kuota diumumkan daftar nama yang berhak
melunasi atau berangkat. Baru setelah itu melunasi, kemudian bisa berangkat. Artinya haji ini berangkat dari kepastian kuota, ada kepastian visa, baru melunasi. Namun tadi saya sebutkan di Undang-Undang 8 2019 ada haji non kuota. Haji non kuota itu adalah haji di luar kuota. Dikenal dengan haji undangan. Artinya Saudi sebagai negara berdaulat punya kebijakan untuk memberikan undangan kepada masyarakat di luar negeri yang dipercaya oleh Saudi untuk menjadi tamu hadir ke Saudi. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, haji undangan ini disebut dengan haji mujamalah. Mujamalah ini sebenarnya setelah kami telusuri, asal kata dari jamalah, jamil, jamil, indah, jamil saling mengindahkan, mujamalah orang yang diindahkan. Artinya, mujamalah ini adalah tamu-tamu kehormatan Saudi, biayanya nol, artinya free, tidak ada biaya. Karena semua biaya ditanggung Saudi, karena ini adalah tamu kehormatan pada awalnya. Dalam perkembangannya, ternyata ada hubungan para amir Saudi dengan travel-travel Indonesia, ada bisikan, wahai amir, tolong dong ditambah undangan kita, sangat banyak yang pengen diundang. Para amir mengatakan, wah jatahnya terbatas, anggaran kami terbatas untuk bisa mengundang. Akhirnya travel membisiki, kami siap untuk membiayai. Nah akhirnya berkembang, visanya gratis, tiketnya berbayar. Namanya masih mujamalah, karena masih visanya gratis. Nah ternyata animo permintaan haji undangan juga tinggi. Para travel menghubungi amir, tolong dong kita ditambahi untuk haji mujamalah, banyak yang ingin diundang. Wah, alokasinya udah habis, biayanya udah, anggarannya udah nggak ada. Nah, akhirnya bisiki, kita siap untuk biaya sendiri. Siap biaya sendiri dan ya ada kulusainya lah bahasanya. Akhirnya amir-amir mungkin tergoda dan akhirnya diterbitkanlah visa undangan, tapi negara Saudi nol real, tidak menggunakan biaya. Nah, biayanya mandiri. Artinya 100% biayanya mandiri oleh jamaah, bahkan ada mungkin lah sesuatu tadi. Nah, karena mandiri inilah di Saudi disebut dengan furodah. Furodah itu artinya mandiri, berarti orangnya munfarid. Nah, pada tahun 2019 ini termasuk kejayaan, Pak. Haji furodah banyak sekali rame. Nah, ternyata pada tahun 2022 ini atau 1443 Hijriah ada evaluasi. Ada yang mengatakan Saudi melakukan evaluasi kok undangan diperjualbelikan dan sebagainya. Akhirnya keluarnya sedikit sekali. Nah, ini haji non kuota. Non kuota itu diawali dengan ketidakpastian. Artinya tidak ada kuota, nggak ada informasi berapa visanya. Hanya di masyarakat kadang-kadang beberapa travel meyakinkan, padahal itu pasti tidak yakin. Nah, jadi masyarakat itu mendapatkan informasi dari travel, memastikan bahwa ada visa. Padahal masyarakat juga tahu bahwa itu belum pasti. Tapi masyarakat banyak percaya dengan bayar yang mahal, karena rata-rata saya lihat kemarin 250 juta sampai 950 juta untuk furodah. Nah, dengan posisi belum pasti ada visa. Nah, ternyata menjelang berangkat ternyata visanya tidak ada. Akhirnya banyak yang ya, tidak jadi. Bahasa kampung saya itu bahasanya Pak Kiai Ali Masrur itu banyak yang kanyuan. Nah, ini kan kasihan. Nah, kembali ke haji khusus. Jadi ini tadi haji non kuota, ini haji khusus. Haji khusus ini dikelola, diberikan layanan regulatornya adalah Kementerian Agama di Indonesia. Di Saudi regulatornya adalah Kementerian Haji dan Umroh Saudi. Sementara kalau haji furodah tadi itu bukan di Kementerian Agama, juga bukan di Kementerian Haji. Jadi kami komunikasi dengan Kementerian Haji Saudi ternyata tidak mengurusi haji furodah atau mujamalah. Itu resmi tamu negara diurus oleh Kementerian Luar Negeri. Baik. Next slide. Tapi kami saat ini sedang menyiapkan regulasi atau kebijakan untuk haji mujamalah dan furodah agar tidak banyak masyarakat dari korban. Ini bicara 5 pasti umroh. Jadi untuk umroh, ini saat ini kami juga sedang banyak menangani masalah. Kemarin rapat dengan bandara, karena ternyata animo masyarakat untuk umroh sangat tinggi. Saat ini umroh rata-rata tiap hari 3.000 sampai 4.000 orang. 1 bulan sekitar 100.000, 1 juta sekitar, 1 tahun sekitar 1 juta. Karena 1 tahun itu umroh 10 bulan. Karena yang 2 bulan untuk haji. Nah, ketika musim haji tidak ada umroh. Jadi 10 bulan, rata-rata per bulan 100.000 hingga 1 juta. Nah,
Sementara posisi sekarang lagi masalah Kementerian Kesehatan membuat cadangan vaksin meningitis berdasarkan kondisi tahun lalu yang belum ada umroh. Sehingga begitu meledak umroh, akhirnya kekurangan. Ini kondisi saat ini. Nah, beberapa permasalahan terjadi di umroh. Ada lagi permasalahan animo masyarakat yang tinggi dimanfaatkan oleh pihak-pihak petualangan-petualangan yang mencari rezeki melalui traveling yang tidak peduli dengan nilai-nilai syariah, melakukan penipuan. Saat ini ada banyak ratusan orang di Bandara Soekarno-Hatta yang mereka dijanjikan mau berangkat, ternyata visanya belum ada. Nah ini misalnya. Dan masih banyak lagi, ada beberapa permasalahan. Maka kami sampaikan, untuk umroh harus ada 5 pasti umroh. Kami menyingkat, supaya mudah dihafal, 5 pasti umroh itu berijabah fi umroh. Artinya apa? Berijabah fi umroh, berinya itu berizin. Nah, pastikan travelnya berizin. Jadi berinya berizin. Jadi harus menggunakan travel berizin. Caranya gimana melihat? Lihat di Umroh Cerdas. Di HP Android ada, di Play Store, klik Umroh Cerdas. Nah, di Umroh Cerdas itu ada daftar travel berizin menjadi PPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Maka pastikan pertama, umroh menggunakan travel berizin, jadi PPU. Karena banyak masyarakat yang ternyata, maaf, kurang peduli. Bahkan ini juga bukan orang yang nggak terdidik, para sarjana juga, para dapat ada yang umroh, percaya aja langsung dibilangin orang, ayo umroh bersama-sama murah dan sebagainya. Tanpa ngecek, nggak melakukan cek di aplikasi Umroh Cerdas tadi. Padahal syarat pertama harus berizin. Beri. Nah, jadinya apa? Jadwal. Jadwalnya jelas. Kapan berangkatnya, kapan pulangnya, jadwalnya kapan melakukan kunjungan atau umroh ke Mekah, kapan tawafnya, kapan sa'inya. Jadwalnya jelas. Kapan ke hotelnya, kapan ke Madinahnya. Jadwalnya jelas, maka pastikan jadwalnya jelas. Setelah travelnya berizin, pastikan jadwalnya jelas. Jangan sampai jadwalnya nggak jelas. Karena kami kemarin juga menangani masalah, ada orang diberangkatkan umroh sampai Saudi, di sana tidak ada yang menjemput. Loh, saya kaget. Ternyata timnya dari travelnya malah tidak ada, di sana tidak ada yang menjemput. Kemudian orang-orang terlantar di Bandara Jeddah, kita akhirnya minta tolong orang Saudi. Dan ternyata hotel di Saudi belum disiapkan. Nah ini kan kacau. Jadwalnya nggak jelas. Nah maka tolong pastikan jadwal umroh jelas. Yang berikutnya berijabah. Jadwal banyak penerbangan. Pastikan tiket penerbangannya, pastikan tiketnya jelas. Penerbangan. Nah pastikan tiketnya jelas. Jadi tiket ini, tiket berangkatnya, tiket pulangnya harus PP. Harus PP. Nah, karena pernah ada umroh, hanya berangkatnya, tiketnya, pulangnya enggak. Maka tiketnya harus dipastikan. Harus jelas tiketnya. Kemudian yang berikutnya, berijabah. Hanya itu hotel. Hotelnya harus jelas. Baik hotel di Indonesia, hotel di Mekah, di Madinah, dan seterusnya. Dan yang kelima, visanya harus jelas. Pastikan visanya jelas. Saat ini ada ratusan orang di bandara mau berangkat, ternyata visanya belum ada. Ini jadi masalah. Ini 5 pasti umroh. Berikutnya, perkembangan PPU dan PHK. Nah ini setelah kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja, yang di situ kemudian perizinan itu Rp0 dan online, perkembangannya luar biasa. Kita lihat di sini. Kami membuat data mulai tahun 2019. Pada tahun 2019 jumlah travel umroh atau PPU 988. Jumlah PIHK travel haji penyelenggara ibadah haji khusus 316. Tapi tahun 2020 tambah untuk umroh 1.348. Untuk atau bertambah 360. Untuk haji 367 bertambah 51. Pada tahun 2021 untuk umroh menjadi 1.550. Artinya setahun ada penambahan 202. Untuk travel haji atau PHK menjadi 429 atau ada tambahan 62.
Dan saat ini posisi bulan September ini data PPU PHK sampai dengan 14 September. Nah, posisi sampai dengan 14 September kemarin. PPU itu jumlahnya sudah 1.760 PPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Kemudian PHK sudah 450. Nah, ada hal yang tadi belum saya sampaikan. Mengapa ada kata-kata ibadah di umroh maupun haji? Ini yang membedakan dengan travel lain. Sebelum travel itu menjadi umroh, mereka namanya BPW. Dulu perjalanan wisata. Travel. Kalau masih namanya travel umum, maka semua agama di KTP-nya boleh mendirikan travel umum, BPW. Tapi begitu ini ada kata ibadah, PPU, ada kata ibadah, maka syaratnya harus orang Islam. Karena untuk urusan ibadah tidak boleh harus dibimbing oleh sesama agama. Ini juga bagian dalam rangka melindungi perusahaan di travel umrah dan haji khusus. Karena ini melakukan ibadah, maka syaratnya harus berKTP Islam untuk pengusaha di PPU maupun PHK. Nah, dan karena ada kata ibadah, maka di Undang-Undang 8 tahun 2019 disebutkan 10 prinsip untuk umrah dan haji khusus. Prinsip pertama adalah syariah. Prinsip syariahnya harus kita jaga, maka sertifikasi ini juga tolong tetap menjaga prinsip syariah. Prinsip syariah itu antara lain tidak boleh ada kecurangan dan sebagainya. Yang dalam faktanya karena masih terjadi beberapa kali kecurangan. Sehingga kayak beberapa bulan yang lalu ada 46 orang musim haji kemarin dibawa oleh sebuah travel, ternyata travelnya bukan nggak berizin umroh, juga nggak berizin haji, dibawa namanya travel Al-Fatih ke Saudi, ternyata sampai Jeddah visanya palsu, diperoleh dari Malaysia, dari Singapura, asalnya visa tourism, ziarah, karena kepandaian di bidang teknologi informasi, disetting diubah menjadi visa haji dalam printout-nya. Tapi di Jeddah ketahuan, kalau di imigrasi Jakarta kami tegur kenapa kok lolos, ternyata di imigrasi Jakarta disampaikan kami tidak ada link langsung ke kedutaan Saudi, kami hanya melihat dokumennya benar, ya ternyata dokumennya benar tapi karena kecanggihan dalam men-setting teknologi informasinya. Tapi di Jeddah ketahuan pemalsuan dan 46 orang yang sudah pakai ihram tadi statusnya menjadi penjahat karena memalsukan dokumen itu adalah kejahatan. Ya kan kasihan. Tujuannya baik gaji tapi dengan proses yang salah akhirnya justru mendapatkan status orang yang ditahan karena melakukan kejahatan serius karena pemalsuan dokumen. Nah, karena pelanggaran syariah yang bertentangan juga di Undang-Undang Nomor 8. Nah, maka kita terus menjaga umroh dan haji khusus ini agar tetap sesuai dengan 10 prinsip yang diamanahkan di undang-undang. Yang prinsip pertama adalah syariah. Lanjut berikutnya. Pembimbing ibadah. Jaminan negara atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan. Nah, saya pertama dulu melihat pelindungan, saya pikir kurang huruf R. Ternyata setelah saya cek di bahasa Indonesia yang benar itu pelindungan tanpa huruf R. Nah, mungkin sebagian kita, karena pernah ditanya orang, sebelum ditanya, kami sampaikan bahwa bahasa Indonesia yang benar adalah pelindungan, bukan perlindungan. Jadi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umroh secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Sampai saat ini, untuk perjalanan ini paling tidak ada 5 aspek layanan. Mulai dari layanan ibadah, itu yang harus ada pembimbing ibadah, ada layanan transportasi, ada layanan akomodasi, nah kemudian ada layanan catering, nah itu yang 4 pokok. Kemudian ada layanan kesehatan, nah tentu kemudian ada layanan keamanan, nah keamanan, kemudian juga perlu ada layanan advokasi hukum. Nah, mitra kita di Saudi sana biasanya memberikan perlindungan, keamanan, juga perlindungan hukum bila ada yang bermasalah. Pembimbing ibadah haji dan umroh menjadi salah satu unsur pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang tentu harus memahami berbagai aspek layanan tadi, baik layanan ibadah, layanan transportasinya, layanan akomodasinya, layanan cateringnya, dan layanan kesehatan, dan seterusnya. Slide berikutnya. Tugas dan fungsi pembimbing ibadah. Tugas.
minimal para pembimbing ibadah mampu memberikan gambaran tentang ruang lingkup pekerjaan pembimbing haji dan umroh. Jadi dia tahu apa sih ruang lingkup pekerjaan pembimbing dan haji dan umroh. Jangan sampai pembimbing sendiri tidak tahu. Nah, ini harus tahu. Yang kedua, mampu memahamkan pengetahuan fikih haji dan umroh pada jamaah. Karena ini menyangkut pembimbing ibadah. Jangan sampai jamaah kurang paham atau dalam perjalanan tidak kompak sehingga hubungan jamaah bercerai-berai. Karena kadang-kadang perbedaan paham di lapangan menjadi sumber masalah. Kemudian fungsinya adalah merealisasikan pelaksanaan tugas pembimbing haji dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Oh ya, tadi menanamkan pengetahuan fikih haji dan umroh. Kemudian tugas yang ketiga menjelaskan prosesi ibadah, menjelaskan situs perhajian lain dan lain sebagainya. Kemudian fungsinya realisasi pelaksanaan tugas pembimbing haji dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian tujuan bimbingan jangka pendek kelancaran pelaksanaan ibadah dan tujuan jangka panjang tentunya adalah kemandirian jamaah. Dia harapkan jamaah bisa mandiri dalam perjalanan ibadah umroh maupun haji. Berikutnya, kebijakan Kemenak. Sebelum saya bicara di sini, jadi saat ini kami sangat berterima kasih dengan acara-acara seperti ini karena sertifikasi, akreditasi, juga standarisasi pembimbing perlu kita berikan. Dan ada tambahan saat ini karena negara kita juga beragama punya kebijakan moderasi beragama, tolong selalu bimbingan itu ditambahkan tentang pemahaman moderasi beragama. Moderasi beragama berkaitan dengan pembimbingan ini juga tentang pengamalan ibadah. Jangan sampai waktu ibadah itu saling menyalahkan, tapi usahakan saling menghargai sehingga pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik. Dengan konsep moderasi beragama di bimbingan haji dan umroh, semua orang walaupun berbeda-beda bisa tetap rukun, kompak. Ketika bicara ibadah, silakan sesuai keyakinan masing-masing supaya khusyuk khidmat. Tapi ketika berkaitan dengan tata kelola umat, tata kelola rombongan umat, organisasi, tolong ikuti aturan-aturan regulasi sehingga tetap terjaga kekompakan. Nah, di sini tetap saling menghargai, tidak usah saling menyalahkan, karena maaf bahasa canda saya, kita ibadah itu berharap dicatat pahala oleh para malaikat. Dan ternyata belum pernah terjadi ada malaikat yang protes terhadap ibadah kita, nggak mau nyatat. Ternyata tidak ada yang protes. Malaikatnya itu bahasa canda kita ya. Nah, kebijakan Kemenak. Regulasi pedoman bagi penyelenggaraan manasik umroh dan pembimbing ibadah atau proses ini masih adalah terus dalam proses pembahasan. Karantina sebelum keberangkatan haji dan umroh sudah tidak diperlukan karena Arab Saudi tidak memberlakukan lagi PCR sebelum keberangkatan. Jemaah yang diberangkatkan wajib telah divaksinasi dosis lengkap, lebih prioritas bagi yang sudah vaksin booster. Yang saat ini kita masih menggunakan kewajiban vaksin meningitis. Yang sempat terjadi kegaduhan di masyarakat yang mengatakan di Saudi sudah tidak dicek. Ya Saudi ini kadang dicek, kadang tidak dicek. Tapi aturannya, regulasinya masih mengatakan perlu meningitis. Nah, Kementerian Kesehatan di Indonesia, terutama KKP di lapangan, menggunakan pedoman yang diterbitkan Saudi. Sampai saat ini belum ada regulasi baru yang mencabut regulasi lama Saudi, maka tetap perlu vaksin meningitis. Nah, jemaah yang diberangkatkan wajib telah divaksin dosis lengkap ya. PPU diminta untuk tetap mengedukasi dan menjaga jemaah untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan baik saat di Indonesia maupun di Arab Saudi. PPU wajib melaporkan rencana keberangkatan jemaah kepada Kemenak melalui aplikasi Sisko Patuh dan mencetak ID card jemaah umroh dan memprioritaskan keberangkatan jemaah umroh dengan menggunakan penerbangan direct flight untuk menghindari jemaah positif di negara ketiga. Kalaupun terpaksa tidak direct atau transit, perlu ada izin dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh dan paling banyak 2 pesawat, artinya transitnya sekali. Demikian yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, pasti datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah, pasti datangnya dari saya. Mohon maaf atas kekurangan kami. Kesepian tanpa kekasih
cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf, akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Pak Direktur. Ini pembahasan yang luar biasa sekali. Terima kasih kami ucapkan. Ini ada 5 yang pasti untuk umrah. Jadi pasti izinnya, pasti jadwalnya, pasti harganya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Ini saya kira password yang harus dipegangi oleh kita semuanya. Tadi juga yang terakhir Pak Direktur menyampaikan berkait dengan sejumlah regulasi yang sementara dalam pembahasan atau on progress. Juga sekarang sudah tidak ada lagi karantina karena memang di pandemi walaupun masih belum terlalu tuntas pandemi ini, tapi untuk ke Tanah Suci tidak ada lagi karantina. Lalu juga yang penting jamaah harus lengkap. Saya kira banyak ilmu yang kita petik dari beliau, narasumber kita. Selanjutnya mungkin di antara Bapak Ibu semuanya, para peserta, mungkin ada hal-hal penting untuk kita share, kita diskusikan. Saya berikan waktu seluas-luasnya. Saya persilakan untuk sesi pertama dulu, kira-kira 3-5 orang. Saya persilakan. Silakan raise hand atau langsung saja. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Mungkin ada hal-hal penting untuk didiskusikan. Pak Sofian Ridwan, langsung dipencet aja unmute-nya. Ya, ya Pak. Pak Sofian. Pak Sofian ini alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Direktur. Mau saya bertanya. Ini ada pertanyaan ketika saya masih di bagian umroh, yaitu tentang perizinan untuk perwakilan di provinsi. Pada waktu itu kita ada membuat satu MOU dengan Kapolda, kemudian Dinas Pariwisata, Dinas Dinas Industri, dan yang terkait dengan umroh, yaitu untuk mencegah jamaah kita untuk tidak tertipu atau jamaah itu dipastikan, sebagaimana Pak Direktur mengatakan 5 pasti umroh, itu sudah kita laksanakan di Kaltara waktu itu. Nah, pada akhir ini setelah pandemik, itu ada keluhan daripada travel yang ada di perwakilan di Kaltara, yaitu ada yang tidak punya perwakilan tapi bisa mengambil jamaah di daerah Kaltara gitu. Kami minta satu masukan dari Bapak, apakah dari kementerian kita itu ada memastikan bahwa travel yang ada di perwakilan itu, yang di satu provinsi itu, atau yang tidak ada perwakilannya itu tidak boleh mengambil jamaah di satu provinsi lain, supaya terjadi ketertiban dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selama ini banyak para jamaah yang mengalami dirugikan oleh travel itu sendiri. Itu saja Pak Direktur untuk pertanyaan saya. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, apakah kita kumpul dulu pertanyaannya atau Pak Direktur langsung menanggapi? Silakan langsung sekalian, nanti siapa tahu ada yang mirip-mirip pertanyaan, jadi sekalian jawabannya. Ya, betul Pak Direktur. Silakan Bapak Ibu, raise hand. Silakan. Langsung saja ngomong, menyampaikan. Silakan Ibu Waqiah. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana? Saya dari Sidoarjo, Pak. Ya, siap Bu. Silakan. Ya, ini bisa bertanya, bisa juga menyampaikan pengalaman saya. Saya itu mendaftar haji tahun 2010. Ya. Terus saya diperkirakan mau berangkat tahun 2017 gitu. Setelah saya mendaftar, ternyata saya lupa tidak usah ke Depak gitu. Setelah tahun 16 saya klarifikasi ke Depak. Oh, maaf,
tidak klarifikasi ke banknya. Nah, terus tahun 2016 kan kurang 1 tahun. Maksud saya klarifikasi, saya jadinya berangkat kapan gitu. Setelah saya klarifikasi, data saya di Depak itu nggak ada. Katanya hilang. Gitu. Karena hilang, terus saya, loh kok bisa ya gitu. Terus disuruh membawa rekening banknya. Coba Ibu bawa rekening banknya ke sini. Nah, saya ambil di rumah, saya bawa ke Depak lagi. Ternyata dilihat, oh Ibu belum klarifikasi di bank ya? Loh iya ta? Waduh, kelupaan gitu. Nah, akhirnya sama kasih haji yang ada di Sidoarjo disuruh daftarin biar nanti dibantu bisa berangkat lebih awal. Ternyata setelah saya daftarkan di Depak dan klarifikasi di bank, itu dapatnya tahunnya di atas 30-an. Nah, itu apakah ada berangkat lebih awal, Pak? Sehingga saya mundur berapa tahun itu. Jadi daftar mulai 2010, terus datanya bisa hilang, terus saya daftar lagi, ketemunya 30 sekian. Mungkin ada solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Wakia. Selanjutnya Ibu Ratna Jaya. Silakan Bu, dari mana? Ibu masih unmute, Bu? Ibu? Ya. Oke, terima kasih Bapak. Saya Ratna Jaya dari Kaltim. Mohon pencerahan bagaimana caranya untuk mendapatkan sertifikasi. Itu saja kali Pak. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada lagi satu. Silakan Bapak Ibu. Ada? Kalau belum ada, untuk sementara 3 saja dulu. Nanti juga tadi pertanyaan Ibu Ratna, nanti Pak Wardi dan Ibu Dirut bisa menjelaskan. Saya persilakan ke Pak Direktur untuk memberikan umpan baliknya. Disilakan Pak Dir. Baik, terima kasih. Pertama Pak Wardi tadi Pak ya, Kaltara. Pak Sofyan. Pak Sofyan, Pak Sofyan dari Kaltara. Kaltara itu apa itu namanya Bulungan ya. Bulungan ya, baik. Tanjung Selor, ibu kotanya. Ibu kotanya Tanjung Selor, Pak. Oh, bukan Bulungan ya. Saya pernah ke Bulungan. Itu kabupaten, Pak. Oh, gitu ya. Nah, saya pernah ke sana. Ternyata perjalanan lumayan jauh dari Balikpapan, kemudian saya terbang ke daerah Berau, dari Berau saya naik mobil ke Bulungan, masih lumayan perjalanan. Baik, terima kasih Pak. Ini antara lain juga yang sedang kami sempurnakan. Beberapa kali permasalahan-permasalahan travel di undang-undangnya memang belum dibatasi. Tidak boleh mengambil jamaah dari mana, nggak ada. Nah, maka kami ingin memperoleh masukan sebanyak-banyaknya dari daerah, apa positifnya, negatifnya kalau kita batasi. Kalau dari pihak travel, selama ini kan para pengusaha itu punya link ke DPR, dan bagian dari mereka juga ada DPR, undang-undang itu produk dari mereka, sehingga otomatis banyak menguntungkan travel antara lain bahwa jamaah tidak dibatasi di daerah tertentu, pokoknya dari manapun bisa daftar, dia bisa mengambil jamaah dari mana-mana. Nah, kami ingin memperoleh masukan fakta-fakta di masyarakat, apa saja permasalahannya. Kalau memang ternyata ada permasalahan di masyarakat, tentu kami nanti akan terus kita sempurnakan regulasi yang ada. Jadi saya terima kasih masukan dari Pak Sofyan tadi ya, Pak Ridwan ya, masukan. Kemudian dari Bu Siti Wakiah, ini namanya khas saya, orang tua saya mengajari saya rutin baca Wakiah. Nah, hari ini saya ketemu dengan Bu Siti Wakiah. Memang harus cermat ya Bu ya, data jamaah hilang ini ternyata belum klarifikasi di bank. Nah, mohon bisa berangkat lebih awal. Nanti ini terus perlu komunikasi teknis, Bu. Nah, karena celah-celah berangkat awal itu kalau sesuai aturan, antara ada 2. Nanti Pak Direktur ini yang haji reguler, Pak
Arsyad mohon nanti menambahi karena ini bidangnya di Pak Arsyad ini. Jadi orang bisa berangkat awal itu antara lain gabungan suami istri. Artinya mendampingi suami atau mendampingi istri. Ini bisa lebih awal. Atau mendampingi orang tua sakit. Nah, ini bisa lebih awal. Nah, atau nanti ada kebijakan khusus, maka secara teknis terus ada komunikasi, mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat. Tetapi tetap dengan jalur yang benar, jangan sampai ada jalur yang nggak benar, seperti sogok menyogok, sogok menyuat, tolong dihindari. Karena sekali lagi haji ini ibadah, pastikan proses menuju ibadah itu bernilai ibadah. Jangan sampai ada yang tidak bernilai ibadah. Sekali lagi, ini karena ada kesalahan cara berpikir masyarakat, antara lain haji itu ibadah, tetapi cara berpikirnya dianggap haji itu seperti orang piknik, yang penting sampai Mekah. Nah, nggak berpikir prosesnya benar atau salah. Ini kadang-kadang ada orang sampai menyuap orang atau membuat dokumen palsu dan sebagainya. Saya kiaskan orang sholat, Bu. Sholat itu ibadah. Ada rangkaian menuju sholat antara wudhu, toharoh. Kalau wudhunya itu air wudhunya ada tetesan najis, otomatis kan mutan najis dan wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, bagaimana sholatnya, Bu? Kan nggak sah. Walaupun sholatnya khusyuk, pakaian-pakaian indah di Masjidil Haram atau di tapi kalau wudhunya nggak sah, tentu sholatnya juga nggak sah. Kenapa? Ada rangkaian menuju sholat yang tidak sah. Nah, sama haji. Tolong rangkaian menuju haji ini pastikan kita bernilai ibadah. Jangan sampai ada yang melanggar syariah. Nah, kita jaga. Insya Allah, kalaupun misalnya kita gagal berangkat, tapi kalau kita sudah niat, sudah ikhlas, sudah bayar, insya Allah kita sudah dicatat mabrur oleh Allah. Karena pernah terjadi dalam sebuah hikayat, malaikat bertanya ini dari jutaan jamaah haji, apakah ada yang mabrur? Dikatakan tidak ada, kecuali satu orang yang gagal berangkat, yaitu karena perjalanannya ketika mau berangkat menemukan fakir miskin, kekurangan makan, kelaparan, akhirnya bekalnya dikasihkan orang yang kelaparan, justru dia yang mabrur hajinya. Artinya kalau kita sudah daftar haji, kita ikhlas dan kita menjaga supaya tidak melakukan proses yang salah, insya Allah bisa berangkat. Kalaupun tidak berangkat, insya Allah tercatat haji mabrur. Insya Allah, amin. Kemudian berikutnya, Ibu Ratna Jaya dari Kaltim. Kaltim lagi. Oh ya, tadi Kaltara ya. Nah, ini bedanya Kaltara dengan Kalimantan yang lain. Kalimantan yang lain semuanya awalan semua ya, Kaltim, Kalimantan Timur, timnya dipakai. Selatan, Sel, Kalsel. Barat, Kalbar. Barat, Tengah, Kalteng. Kalau Kalimantan Utara nggak mau pakai sebutan depannya kan ud ya. Nggak mau pakai kalut ya. Kaltara sendiri itu. Kalau pakai huruf depannya kan berarti kalut. Nanti ini orang-orang kalut kan nggak enak Pak ya. Kayak orang-orang pakai nama lain Kaltara ya, supaya enak didengar. Baik, ini dari Kaltim, mohon caranya dapat sertifikat. Sertifikat apa ini, Pak? Atau apakah sertifikat umroh, sertifikat dari travel umroh atau travel haji atau sertifikat pembimbing? Kalau sertifikat pembimbing, nah nanti dijelaskan berikutnya. Ini teknisnya ada yang menjelaskan. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga semuanya memberikan keberkahan. Semoga kita semua dapat keberkahan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir. Mohon izin tadi Pak Direktur Bina Umrah, ada Pak Direktur Bina Haji, mungkin Pak Direktur Bina Haji berkenan menambahkan tadi berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Waqiah Sidoarjo. Oh, mungkin udah live mungkin. Baik, sebelum kami buka sesi berikutnya, tadi ada pertanyaan untuk Pak Kalak dan Ibu Dirut. Izin Pak Direktur, kami beri kesempatan sebentar ke Pak Kiai dulu, Mas. Oh ya, Pak Kiai, mohon izin Pak Kiai. Ya, makasih. Saya jawabannya saya limpahkan kepada Pak Kalak ini. Karena menyangkut bagaimana bisa memiliki sertifikat. Yang jelas pelatihan diselenggarakan oleh UIN ya, yang selama ini kalau sudah pernah pelatihan maka tinggal refreshment, dari refreshment langsung ujian gitu ya. Kalau memang portofolio itu memang harus tetap betul-betul diyakinkan
Ya, itu saja. Artinya Bu Ratna pelatihan dulu. Baru setelah pelatihan sertifikasi uji kompetensi. Caranya Kiama mungkin Pak Wardi bisa 1-2 isu. Sudah berapa kali kita angkatan, kapan ujian yang terdekat ya. Silakan Pak Wardi. Izin Pak Direktur biar dijawab secara teknis oleh Pak Yai, Pak Kepala Pelaksananya. Pak Yai. Silakan Pak Wardi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin tadi sudah disampaikan sama Pak Kiai. Nanti Ibu Ratna kalau misalnya berkaitan atau tertarik dengan hal-hal yang sifatnya sertifikasi uji kompetensi, nanti bisa menghubungi kami. Ini sudah kelihatan ya slide saya, Mas ya? Iya. Nah, ini saya mohon dicatat ini Ibu ya, karena ceritanya nanti panjang biar nggak memakan waktu di forum ini. Nanti Bapak Ibu bisa langsung mencatat nomor saya sama nomornya Ibu Ati ya. Oh iya. Ya, ini. Nah, dalam waktu dekat kami akan melaksanakan juga sertifikasi uji kompetensi nanti di Lampung tanggal 15 Oktober. Tetapi selain kami di luar kota, di kantor kami juga melaksanakan secara reguler ya. Dalam sebulan itu ada jadwal di kantor kami 2 kali. Jadi nanti tanggal 22 Oktober kami juga akan melaksanakan uji sertifikasi di kantor kami. Kemudian tanggal 5 November juga di kantor kami akan melaksanakan uji kompetensi. Tanggal 19 ini sudah direncanakan untuk dijadwal di Yogyakarta, di UIN Jogja. Ya, izin Pak Nur ya. Ini nanti di Jogja kemungkinan Pak Nur. Tanggal 19 November. Siap. Jadi Bapak Ibu nanti kalau tertarik untuk mendapatkan sertifikat yang berlambang Garuda seperti disampaikan Pak Kiai, nanti bisa menghubungi kami di nomor 0818 90 6044 atau di Bu Ati 0812 830 55 925. Demikian ya Bapak Ibu. Kalau berkaitan dengan teknisnya tadi, Bapak Ibu nanti kalau sudah punya sertifikat bisa langsung mendaftar kepada kami. Sertifikat yang dikeluarkan oleh UIN ya, yang dikeluarkan oleh UIN sama Kementerian Agama. Kalau misalnya tidak punya sertifikat gimana? Bisa juga Bapak Ibu dengan metode yang kedua yaitu metode portofolio. Misalnya Bapak Ibu sudah punya pengalaman, portofolionya banyak, pernah membimbing, punya travel dan segala macam. Kalau portofolionya cukup, nanti bisa langsung kita pendekatan ujiannya juga pendekatan portofolio. Saya kira gitu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pak Sekum, boleh izin menambahkan izin Pak Dewan Pengawas. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna menambahkan sedikit kalau Ibu punya travel, jadi ini bukan saja sertifikasi untuk pembimbing haji, tetapi juga sertifikasi untuk pemandu dan pengantar haji dan umroh. Agar apa yang disampaikan oleh Pak Nur Arifin tadi, Direktur Bina Umroh dan Haji, itu tidak akan terjadi lagi, begitu ya Pak Direktur? Karena pemandunya, pengantarnya, begitu dia tahu persis, dia kompeten terhadap pembimbing pemandu dan haji, secara otomatis harapan kita terimplikasi pada akhirnya untuk travel-travelnya. Saya beberapa melihat ini banyak travel-travel yang ada di sini. Saya menyarankan untuk bisa ikut sertifikasi uji kompetensi karena seperti yang disampaikan oleh Pak Arsyad, Dirjen PHU, kalau boleh Pak Arsyad nanti disampaikan sepatah dua patah kata bahwa saat ini pembimbing, pemandu, dan pengantar haji yang pengantarnya adalah basisnya travel itu harus kompeten atau bersertifikat. Mungkin itu saja tambahan saya Pak Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Direktur, Ibu Balia dan Pak Wardi. Pak Moderator, kami boleh menambahkan informasi dari pertanyaan Kaltara tadi. Silakan Pak Direktur. Jadi untuk pembukaan kantor cabang, kami sudah menerbitkan surat ya, kami sudah bisa buka. Ini surat kami tanggal 13 Januari 2022, ketentuan tentang kantor cabang. Ini kami sampaikan kantor cabang PBU dan PHK. Jadi berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, khususnya mengenai pendirian kantor cabang,
kami sampaikan sebagai berikut. Satu, pendirian kantor cabang PPUPHK tidak perlu memperoleh pengesahan dari kantor Kementerian Agama Provinsi. Yang kedua, PPUPHK memproses legalitas kantor cabang melalui sistem OSS, Online System Submission, Single Submission. Kemudian tiga, kantor cabang PPUPHK yang telah memperoleh legalitas dari OSS melaporkan keberadaannya kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota setempat dengan melampirkan fotokopi SK, fotokopi akta, dan sebagainya. Kemudian 4, PPUPHK melaporkan kantor cabang kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama melalui Sisko Patuh dengan melampirkan fotokopi akta notaris, pendirian, lampiran kantor cabang, bukti berita acara, dan seterusnya. Kemudian Kepala Kemenak Kap Kota menyampaikan laporan secara berkala mengenai keberadaan kantor cabang PPU kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Ini adalah surat kami. Saya tanda tangan langsung, kemudian. Kemudian kami juga mohon minta tolong pada masyarakat, kalau ada kantor cabang yang belum melapor atau belum resmi, nah, mohon kami diberi informasi. Nah, caranya melihat gimana? Tadi tetap dilihat di Umroh Cerdas tadi. Umroh Cerdas tadi bisa dilihat kantor resminya di mana saja untuk travel-travel yang ada. Sekali lagi, kami mohon masyarakat berkenan memberikan laporan kepada kami, tulis langsung saja kepada yang terhormat Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, nomor 3, garis datar 4, Jakarta Pusat. Nah, silakan bersurat ke sana. Dengan senang hati kami terima laporan dan segera kami tidak lanjuti. Kami karena terus ingin memberikan peningkatan layanan kepada masyarakat berkaitan dengan umroh dan haji khusus. Karena sekali lagi potensi masalah banyak. Selama malaikat dan setan masih hidup, maka orang yang baik masih ada, orang yang jelek juga ada. Saya tidak menyalahkan kenapa kok masih ada orang jelek, karena setannya masih hidup. Kalau setan sudah mati semua, mungkin sudah nggak ada yang jelek jahat. Jadi tugas kita sebagai manusia adalah khalifah bi'at, mengatur supaya tertib sesuai dengan aturan ilahi Rabbi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa penjelasannya Pak Direktur. Bapak Ibu, kami juga telah menyiapkan link absennya. Siapa tahu ingin mendapatkan sertifikat dari kegiatan webinar kita, silahkan mengisi. Nanti setelah itu bisa di-download secara otomatis. Mohon izin Pak Kiai, apa masih kita sampai jam 12-an, ini sisa waktu kira-kira ada 15 menit lagi. Kita buka lagi 2 orang. Oh ya. Ini sangat tergantung Pak Direktur sekarang. Ya. Ya, kami terima kasih. Sebenarnya kami sekarang ini sedang diklat. Kalau sudah cukup kami terima kasih. Ya. Tapi kalau belum, kalau sudah cukup kami mohon izin. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Tapi kalau ini ada yang angkat tangan, Pak Zainuri kok angkat tangan ini? Kasihan, ya udah, enggak apa-apa. Ada Pak Zainuri Anwar yang angkat tangan. Ya, izin satu Pak Direktur, Pak Zainuri, mungkin. Ya, silakan. Ya, Pak Zainuri, silakan. Singkat dan padat pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Pak Yai Zainuri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkatnya, kapan akan dimulai sertifikasi pembimbing haji dan umroh ini? Sebab pelaksanaan sertifikasi ini sudah saya lihat sudah berjalan beberapa tahap, tapi kemarin saya mengantar umroh di bandara, itu saya tanya satu persatu lah, pembimbing kelompok pembimbing travel itu. Belum ada yang melakukan sertifikasi untuk pembimbingan umroh ke Mekah itu. Jadi kapan dimulai, kemudian bagaimana prosesnya agar mereka itu betul-betul bersertifikat, kemudian bisa berangkat umrohnya itu betul-betul bersertifikat. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti pertanyaan
ke Pak Kiai, Pak Kalak, Ibu Dirut, atau mungkin Pak Direktur bisa sedikit Ya, bahwa masih banyak yang belum bersertifikat tapi sudah menjadi pembimbing. Bagaimana Pak baik. Direktur? Ya. Saat ini memang sudah ada anjuran untuk agar seluruh pembimbing bersertifikat. Namun belum ada aturan yang mewajibkan semua pembimbing di umroh haji khusus bersertifikat. Nah, karena dalam komunikasi kita kepada mereka masih ada perbedaan pendapat, pengennya travel-travel itu mandiri, tidak perlu distandarisasi. Seperti ada informasi standarisasi sertifikat khotib itu aja ributnya luar biasa. Jadi sementara kita regulasi memang belum ada yang mewajibkan semua pembimbing di umroh atau haji khusus ini harus punya sertifikat yang sesuai dengan kita terbitkan. Jadi ini masih ada proses titik temu, Pak. Seperti orang melakukan sertifikasi mubalik ini. Jadi masih ada perbedaan pendapat dan kita memahami risiko civil society masyarakat demokratis ya harus menampung semua aspirasi dan semua nanti aspirasi itu dititik temukan melalui regulasi. Dan kami pemerintah siap melaksanakan regulasi. Terima kasih Pak atas masukannya. Ada tambahan dari Pak Arsyad kalau ada silakan. Oke. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Mungkin Pak Kiai. Oke. Ya. Saya menambah ini bagaimana izin Pak Januari dan para travel, para KPU dan juga PPU agar sekrup ketemu murnya ini Pak Direktur ya. Ya. Jadi sekrupnya adalah semua itu harus diikat dalam sebuah regulasi, artinya mur ya, diuncekin biar masuk. Nah, gitu ya. Jadi beliau tadi menyampaikan Bapak Ibu sekalian dalam transisi ini dihimbau ya agar bersertifikat. Tapi kalau ini izin, kalau segera langsung ada urusan harus disertifikat ini aturannya, itu pasti terjadi kegoncangan. Nah, masa transisi itulah kemudian kami artinya IPMUI, LSP Parsa berkoordinasi terus dan melakukan MOU dengan Kementerian Agama. Jikalau nanti para travel sudah banyak yang mempunyai sertifikat ikut ujian, yang penyelenggaraannya tadi Pak Direktur menyampaikan kekhasan dari masing-masing asosiasi dan travel, ya, dan beliau yang menyelenggarakan, tapi sertifikasinya oleh kita, dan itu sudah banyak. Apabila nanti dikeluarkan aturan, maka itu antara aturan dengan pelaksanaan, antara kebutuhan dengan pelaksanaan sertifikasi itu klop. Kalau sekarang pasti akhir goncang. Nah, jadi dengan demikian ini transisi ya Pak Direktur ya. Mohon ada tambahan pakai sedikit. Ya silakan Pak. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Kiai tadi bahwa ini tantangan kita. Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa pembimbing yang telah bersertifikasi dijamin lebih baik. Nah, jangan sampai terjadi ada pembimbing yang sudah sertifikasi ternyata tidak lebih baik karena ini menyangkut trust kepercayaan. Jadi seperti di haji reguler ini termasuk berhasil KBH, kelompok bimbing ibadah haji, karena hasil bimbingannya semakin baik, masyarakat saat ini untuk haji reguler lebih banyak yang ikut KBH Pak dibanding yang mandiri sendiri. Nah ini juga antara bukti bahwa bimbingan di KBH termasuk berhasil. Buktinya masyarakat lebih banyak yang ikut berangkat haji ikut KBH dibanding yang mandiri. Nah kami juga demikian ingin di sertifikasi ini kami ingin bahwa masyarakat mengetahui dan kemudian lahir kepercayaan bahwa bimbingan-bimbingan dari para pembimbing yang telah bersertifikat dipastikan jauh lebih baik dibanding yang belum sertifikat. Kami ingin ke sana. Trust ini tantangan kita. Saya percaya di bawah bimbingan, di bawah ridho barokahnya Bapak Kanjeng Kiai Ali Maskur Musa, insya Allah ini sukses. Amin. Biridullah, bibarakatullah. Amin, amin. Amin. Ya. Matur suwun. Sudah dijawab secara lengkap oleh beliau.
Ya, artinya nantinya bersertifikat. Dan bersertifikat itu dijamin lebih baik. Nah, Salam, kami Pak Kiai. menyediakan dan kerjasama dengan beliau untuk melakukan sertifikasi. On proses Kiai. ya. Cukup Pak Zainuri, cukup. Saran Pak, ya. menurut saya sangat penting strategis ini karena teknis. Menurut saya untuk Jakarta diberlakukan lebih dahulu sehingga mereka langsung ikut sertifikasi ke LSP Parsha, langsung dilakukan sertifikasinya itu Jakarta bulan ini seumpama, Bandung bulan ini Jawa Barat, sehingga tahapan-tahapannya jelas, yang lain akan siap-siap untuk melakukan sertifikasi itu. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Oke, nanti kita koordinasikan dengan Pak Direktur tentang ini. Ya, Oke. Jadi jawaban dari beliau sudah jelas. Kita juga sudah siapkan sistemnya, tinggal koordinasi dengan para asosiasi. Nanti kita bisa melakukan MOU untuk satu sisi ada standarisasi, tapi sisi yang lain karakteristik dari asosiasi dan travelnya juga nggak hilang. Lah, mempertemukan inilah yang perlu kita bahas bersama, dan itu nanti ada di naskah MOU-nya. Saya pikir itu sekali lagi atas nama Ketua IPMUI, matur suwun, syukron kasiron ya dari Kiai Nur Arifin, matur suwun dan mohon maaf telah merepotkan. Baik, kami terima kasih dapat perhatian kepercayaan dan mohon izin kami pamit semuanya. Semoga Allah terus memberikan bimbingan, ridho dan barokahnya kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kami. Terima kasih kami. Saya pikir itu sekali lagi kepada jamaah semua ya, saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu pada jadwal suk lagi, sertifikasi uji kompetensi di setiap daerah tadi akan terus, sehingga dengan demikian sumber daya yang bersatu sudah banyak, izin regulasinya keluar sehingga nggak kontraksi. Saya pikir itu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas nama pribadi maupun Ketua IPMUI, dan saya kembalikan kepada moderator untuk bisa menutup webinar kali ini. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai, juga tadi Bapak Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus baru saja meninggalkan Zoom ini untuk kegiatan berikut beliau. Terima kasih kita sampaikan kepada beliau dan tentunya kepada Pak Kiai yang selalu mengerahkan kepada kita semuanya, sehingga kegiatan-kegiatan di IPMUI kemudian di LSP Parsha bisa berjalan setiap saatnya. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon perkenan Pak Kiai untuk memandu doa memimpin kita semuanya. Saya persilakan kepada Pak Kiai. Mohon doa Pak Kiai. Terima kasih. Mohon kiranya doa oleh Pak Mahroji sebentar. Pak Mahroji, satu kali doa. Pak Mahroji, silakan Pak Mahroji. Pak Mahroji, oke. Silakan Pak Mahroji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tutup acara webinar ini dengan bersama-sama mohon kepada Allah agar senantiasa kita mendapat perlindungannya, rahmat dan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Inna hadzin ya kulina bin salihah. Wa inna hawana bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim kamil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wa billajina salihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afuna ya karim irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah nasyir Fatihah wa Fatihah. Wa subhanallahi wa bihamdihi wa ibadahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahroji telah memandu kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan insya Allah senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya yang memandu acara pada siang hari ini mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Pak Kiai, Ketua IPMUI, Ketua Dewan Pengarah, kemudian Ibu Dirut, kemudian Pak Kalak, dan yang sangat kami takzimi seluruh peserta hadirin wal hadirat atas kekonsentrasinya, keikutsertaannya di sesi-sesi acara yang dilaksanakan oleh LSP Parsha dan IPMUI. Tentunya di bawah koordinasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Demikian, mari kita bersama-sama mengakhiri majelis kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Semoga berkah alamin. apa yang kita lakukan. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basnang, mohon izin. Pak Kiai Ali, terima kasih, mohon izin. Ya, Pak. Sebenarnya. Assalamualaikum. Bapak Ibu silakan mengisi di absennya.